Mas M. Robiansa selaku pembawa acara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, khususnya di forum ini, untuk mengisi kuliah tamu ini. Makalah yang topik yang akan kita bahas bersama-sama adalah Basic Aircraft Maintenance. Dalam hal ini saya mohon maaf, baru pertama kali biasanya saya ngisinya itu di kelas sehingga energinya bisa terbangun gitu ya. Dan ini saya baru pertama kali menggunakan memberikan kuliah menggunakan Gmail atau Zoom. Dan seperti sudah disampaikan oleh Pak Bambang tadi, my work experience-nya, pengalaman kerja saya tentu nggak usah saya sampaikan lagi karena sudah diterangkan oleh Pak Bambang. Cuma dalam hal ini, seperti oleh Ibu Koordinator, Ibu Fahwa tadi disampaikan bahwa pertanyaan itu akan dikumpulkan di belakang sebanyak 4 buah. Kalau menurut saya, alangkah baiknya kalau memang ada yang mau bertanya, adik-adik mahasiswa, saya langsung dipotong aja, karena masalahnya, materinya kan saling terkait ke belakang. Jadi kalau di depan ada yang belum mudeng dan nggak ditanyakan, ke belakangnya biasanya suka langsung jadi agak susah untuk menerima. Tapi kalau saya dipotong, ada yang bertanya, kemudian saya jelaskan, mudah-mudahan ke belakangnya sudah bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Pertama, kita akan membahas karena masalah maintenance ini, walaupun judulnya adalah aircraft maintenance, tapi pada dasarnya ilmu ini bisa dipakai untuk ilmu maintenance di mana aja. Bisa di pabrik, bisa di industri, bisa di otomotif, bahkan di gedung atau di mana aja, di segala bidang. Adapun tujuan maintenance pada dasarnya adalah nomor 1 adalah untuk meyakinkan ketersediaan daripada resource alat produksi, resource atau alat produksi atau mesin atau alat, sehingga dia bisa digunakan sebagai resource untuk produksi. Tujuan kedua daripada maintenance adalah untuk menyediakan servis yang diinginkan oleh operating department pada optimum level. Jadi dalam hal ini optimum level, bukan maksimum, tapi optimum. Kenapa optimum? Nanti akan kita jelaskan keuntungan daripada menggunakan optimum. Dalam hal ini biasanya kita sebagai insan maintenance itu menyediakan resource untuk operating department. Kalau di airline, operating departmentnya biasanya adalah unit operasi, yaitu penerbang. Dan maintenance ini harus dilakukan menggunakan improve untuk memperbaiki maintenance. Tujuannya adalah mendapatkan maintenance yang efisien. Yang ketiga adalah untuk maintain company fasilitas perusahaan di economic level yang baik. Dalam hal ini jangan sampai kita menggunakan alat produksi, maintenance-nya salah sehingga ada harga atau nilai dari alat produksi itu menjadi turun, tak terkendali. Dan juga untuk menjaga bahwa alat produksi itu bisa mencapai lifetime atau umur pakai seperti yang direncanakan. Biasanya kalau untuk pesawat itu di atas 20 tahun sampai 30 tahun.
Keempat adalah kita sebagai insan maintenance tentu membuat record, membuat laporan, membuat data-data, dan semua itu disampaikan kepada manajemen, dan manajemen akan menilai atau mengevaluasi atau sebagai bahan untuk membuat kebijakan-kebijakan terutama dalam hal cost, dan juga membuat penilaian, mendapat informasi mengenai seberapa efektif maintenance kita. Yang tujuan yang kelima adalah kita harus mencapai semua tujuan di atas dengan cara seekonomis mungkin. Apa tujuan daripada aircraft maintenance? Pertama adalah sebagai hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah safety. Dalam hal mencapai safety, setiap perusahaan punya tingkatan-tingkatannya. Yang paling rendah adalah kita harus menjaga supaya jangan sampai terjadi accident. Jangan sampai terjadi, dalam hal ini ada dua istilah, yaitu ada accident, ada incident. Accident itu adalah suatu kejadian kecelakaan yang biasanya fatal dan membawa korban jiwa. Kalau insiden itu terjadi kecelakaan misalnya hanya tergelincir atau gimana, tetap namanya kecelakaan, kalau bahasa Indonesianya memang nggak ada bedanya, tergelincir atau gimana, tetapi dia tidak ada korbannya, semua selamat, tapi tetap terjadi kecelakaan. Nah, kalau yang paling rendah adalah tujuannya adalah mencegah terjadinya terjadinya asiden. Kalau tingkatan yang lebih tinggi, kita mencegah supaya insiden rate-nya itu rendah aja. Jadi kalau misalnya terjadi tergelincir itu jarang terjadi. Nah, kalau yang paling lebih tinggi lagi, kita harus mencapai namanya no personal error. Jadi kawan-kawan kita yang bekerja itu tidak pernah melakukan kesalahan. Gimana caranya? Kita harus melakukan upaya untuk itu. Kemudian tujuannya yang lain adalah mencapai reliability. Reliability adalah kehandalan. Kehandalan ini biasanya ditandai dengan delay dan cancellation-nya yang rendah. Pilotnya tidak pernah komplain. Terus problem yang direport oleh jadi di dalam pesawat, misalnya kalau ini contohnya pesawat, ada record yang dibuat oleh mesin. Dan dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia itu ada problem-problem. Terus kemudian maintenance finding harus rendah. Jadi teknisi kita pada waktu itu kerja di pesawat itu jarang menemukan adanya kerusakan. Juga penumpang kita jarang melakukan komplain. Misalnya dia melihat ke jendela, tahu-tahu di sayap ada yang nggak beres, misalnya ada yang bocor, atau dia duduk di kursi, kemudian kursinya ternyata nggak bisa di-reclining. Dan juga kita mencegah komponen remote, jadi penggantian komponen-komponen pesawat itu dibikin serendah mungkin. Yang ketiga adalah tujuan ekonomi, yaitu kita bisa aja melakukan maintenance sebaik-baiknya, tapi kalau pesawatnya semua ada di ground untuk di maintenance tentu tidak baik. Maka kita melakukan maintenance dengan baik, tapi jumlah pesawat yang beroperasi harus tetap tinggi. Dan kemudian aircraft availability, jadi ketersediaan pesawat untuk operasi harus tetap tinggi. Jadi misalnya kita punya 100 pesawat, maka idealnya misalnya 7 yang ada di ground untuk maintenance, maka harus kita usahakan lebih sedikit lagi, tinggal 5, tinggal 3, dan gitu seterusnya. Kemudian juga secara ekonomis kita harus mengontrol investasi. Jadi kita tidak boleh mencapai tujuan itu dengan mencapai tujuan kerja dengan menggunakan biaya sebanyak-banyaknya, itu nggak boleh. Jadi at any cost nggak boleh. Jadi kita harus cost-nya harus dikontrol. Kemudian secara ekonomi kita penting harus image dari perusahaan